Kita akan mencoba melatih untuk bisa menemukan sebuah perspektif atau point of view. Jadi jangan dulu ngomongin bentuk kontennya akan seperti apa ketika kalian harus meng-create sebuah konten sosial media. Kita harus nemuin dulu nih apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu sih. Konten seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana menggiring si konten itu untuk target yang kita inginkan. Makanya di situ ada sebuah point of view namanya. Nanti teman-teman akan bertemu dengan sebuah tools atau alat untuk menggali point of view. Dan itu yang akan dipraktekkan oleh kelompok sebagai bentuk tugas UTS. Nah, salah satu persoalan yang sering terjadi nih teman-teman kalau ngomongin point of view ya, ini adalah biasanya kalau udah ketemu sama tugas membuat konten atau berkreativitas gitu, ada kecenderungan mahasiswa itu takut salah atau dia ragu-ragu gitu, ini tuh bener apa enggak gitu. Atau ya dia nggak punya perspektif sama sekali. Nah, yang namanya point of view itu bukan urusan benar atau salah sebenarnya. Tapi ide-ide kreatif dalam sebuah konten itu tergantung dari sudut mana kita melihat. Seperti yang ada di gambar ini. Menurut kalian, ini angka 6 atau angka 9? Benar sih, Pak. 6. 6 juga benar. 9 juga bisa. Nah, Bisa dua-duanya. bisa dua-duanya, bisa 6, bisa 9. Tergantung kita mau lihat dari sudut kanan atau sudut kiri. Mau lihat dari atas atau lihat dari bawah gitu kan. Itu yang disebut, itu hal sederhana untuk mencontohkan sebuah sudut pandang. Jadi ketika kita berbicara ide kreatif, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Tapi mana yang paling kuat gitu sudut pandangnya. Gitu. Artinya kalau kita berbicara mana yang paling kuat, ya kita base-nya harus basis dari sepaham apa kita, setahu apa kita terhadap isu tersebut. Gitu. Kalau di dunia media kita ada yang namanya helicopter view. Jadi dari sebuah isu yang kecil kita tarik lagi, kan kalau helikopter semakin ke atas semakin kelihatan lebih luas gitu cara pandangnya. Yang awal cuma satu titik, dia akan meluas menjadi satu gambaran yang lebih besar. Itu yang disebut dengan helicopter view. Nah, bagusnya ketika kita menggunakan helicopter view, kita akan lebih luas dalam melihat sebuah situasi, sehingga kita akan lebih banyak ide yang bisa keluar. Makanya saat ngomongin stres, kita nggak hanya melihat dari sudut pandang teori aja. Nanti kita bisa melihat dari bagaimana stres di usia remaja, usia dewasa, perilaku-perilaku stresnya apa yang berbeda, kemudian situasi stressfulnya seperti apa, pandangan-pandangan orang-orang terhadap kondisi stres itu seperti apa. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita pahami, dan dari situlah ide-ide konten akan muncul. Gitu. Nah, makanya salah satu saran ketika kita mau bikin konten ya kita harus melakukan brainstorming agar kita bisa mendapatkan berbagai sudut pandang. Nanti tinggal dipilih mana yang paling kuat sudut pandangnya. Gitu. Nah, sebuah sudut pandang itu bisa kita peroleh. Ini kembali lagi ke materi awal nih tentang hard hack dan hand effect. Sudut pandang itu bisa muncul dari apa yang kita rasakan tentang sesuatu atau sebuah situasi. Kita ngomongin
ngomongin misalkan tanggal tua untuk yang biasa dapat transferan di akhir bulan, dia happy kalau di tanggal tua. Tapi kalau yang dapat transferannya di awal bulan, dia udah manyun aja gitu. Nah, itu kan dua perasaan yang berbeda. Dua perasaan berbeda itu akan memunculkan sudut pandang yang berbeda tentang tanggal tua. Ngomongin tugas gitu kan. Saat kalian kasih tugas sama dosen, dari 30 orang ini kan pasti perasaannya beda-beda tuh. Tergantung dari apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Di rumah itu punya beban tugasnya apa aja. Pembagian waktu tiap orang aja beda-beda. Gitu. Cara kebutuhan untuk mengerjakan tugas, kebutuhan waktu dalam mengerjakan tugasnya aja beda-beda. Pasti akan muncul perasaan yang berbeda dan pandangan yang berbeda tentang tugas. Itu disebut dengan angle. Makanya dalam mengkaji sudut pandang, pemahaman terhadap individu atau personality target itu penting. Lalu angle itu bisa muncul dari kejadian yang dilihat. Ngomongin selingkuh misalkan, atau diselingkuhin deh. Buat orang yang melihat situasi temannya diselingkuhinnya sampai dipelorotin sama diselingkuhinnya itu biasa-biasa aja, itu udah beda tuh pandangan terhadap selingkuh. Makanya begitu ada temen yang nangis karena diselingkuhin, ada dua orang temennya yang lain pasti punya nasihat yang berbeda ke temennya lagi nangis itu. Karena pengalaman melihat selingkuhnya juga beda. Perbedaan individu itulah yang akan membuat sudut pandang semakin beragam. Makanya kalau kita diskusi atau brainstorming, bagusnya itu sama personality yang beda, jangan yang sama. Kalau kita personality-nya sama, nggak akan ada ide-ide kreatif. Karena ya udah satu paham semuanya, apalagi yang mau digodok gitu. Kalau dalam kelompok itu udah diskusi saling gontok-gontokan tuh udah sampai debat to the max, nah itu udah bagus nih si brainstormingnya. Artinya kalian saling memperkuat sudut pandangnya. Buat orang yang sering baca buku atau sama orang yang baca sosial media akan memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah isu. Sama-sama sering menggunakan sosial media, tapi akun yang di-follow-nya beda, konten yang dilihatnya beda, itu akan beda juga sudut pandangnya terhadap isu tersebut. Makanya dalam literasi digital, sekali lagi saya sampaikan, untuk melatihnya itu ya kita harus brainstorming supaya pemahaman kita terhadap sebuah situasi itu luas gitu. Inilah hal-hal yang bisa membantu kita menemukan sebuah angle. Dari kita menggali perasaan seseorang, menggali pengalaman hidup, apa yang sering dia lihat, kebiasaan, termasuk apa yang selalu dipikirin. Ngomongin takjil misalkan, itu kalau kita gali dari pemikiran kalian di 30 orang ini tentang takjil, pasti akan muncul menu-menu berbeda tentang takjil. Karena yang dipikirnya mungkin ada yang memikirkan pengen yang segar, ada yang dipikirnya pengen yang manis aja, ada yang mikir takjil itu sesuatu yang harus kenyang. Itulah angle. Ya. Nanti teman-teman itu harus bisa menemukan angle dari isu yang disepakati oleh anggota kelompok.
Sudut pandang ini akan kita coba gali dengan menggunakan tools yang namanya Empathy Maps, teman-teman. Empathy Maps ini lagi hits banget di kalangan digital marketing juga. Karena melalui Empathy Maps kita bisa memetakan informasi tentang klien atau memetakan informasi dari target konten kita, ya, supaya konten yang kita bikin itu atau produk layanan ini bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pelayanan. Sama kayak konseling, kita juga kan harus empati ya kalau konseling. Nah, saat konseling kan kita menggali sudut pandangnya bukan sudut pandang konselor, tapi yang digali adalah sudut pandang konseling terhadap situasi yang sedang dia hadapi. Jadi kita tahu, oh apa sih yang keliru dari cara pandang dia, apa yang perlu diperkuat, apa yang kebiasaan apa yang dibutuhkan untuk dilatih kepada konseling tersebut gitu kan. Nah, kita mau bikin media konseling, artinya kita harus menggali sudut pandang atau angle dari target medianya, gitu. Apakah followers sosial media kalian atau misalkan, oh saya mau bikin media konseling ini untuk adik kelas, ya berarti suka adik kelas gitu, ya, yang harus digali oleh kalian. Nah, kelompok kan udah menentukan satu isu ya, yang mau dibahas dalam kontennya. Jadi basic dari Empathy Maps ini sebenarnya sama, yaitu memahami kondisi dari target layanan kita. Supaya kontennya jelas tujuannya. Mau mengedukasikah, mau menuntunkah, atau mau menginformasikan sesuatu yang penting. Gitu. Dan kalau kita udah tahu dari kondisi atau bukan kondisi ya, ciri khas target kita, kebiasaan-kebiasaannya, kita bisa tahu nih si konten itu mau ngasih pengalaman apa. Walaupun ini kontennya nanti akan misalkan jadinya konten edukatif, kan pengalaman di edukasinya akan berbeda. Kayak tadi yang disampaikan sama EM. Konten yang dia temukan itu lebih ke monolog. Padahal menurut EM akan lebih seru ketika ada narasumber. Jadi ada pembandingnya, nggak lempeng gitu aja. Itu yang disebutkan experience. Karena mungkin EM ini tipikal orang yang senang banget menyimak sesuatu yang greget gitu. Yang ada perdebatannya, yang ada saling memberikan masukan gitu. Ketimbang mendengar sesuatu yang ya udah tinggal dengerin aja, nggak seru buat EM. Itu yang disebut dengan experience. Nah, kalau kita udah tahu karakteristik dari target kita itu emang orangnya aktif, mungkin kita nggak akan kasih konten yang pasif. Gitu. Sehingga kontennya ini akan efektif gitu, teman-teman. Ya. Dan kita bisa meminimalisir gap ya atau konflik. Artinya ya kita meminimalisir si konten ini untuk dilalui begitu aja. Minimal misalkan 1 menit pertama masih bisa diikutin. Apalagi kalau kontennya YouTube misalkan. Kalau YouTube itu kan dia nggak cuma by klik, tapi ada hitungan juga tuh. Ada yang tahap pertama klik, tahap kedua berapa menit pertama ditonton kayak gitu. Baru muncullah hitung-hitungannya dengan YouTube kayak gitu. Gap ini adalah kesenjangan yang terlalu jauh nih. Misalkan kalian tipikal yang nggak suka drama, tapi kontennya drama banget, itu udah pasti dinyinyirin tuh.
atau justru nggak akan di follow lagi si akunnya. Nah, itu disebut dengan gap. Nah, kita minimalisir itu supaya kontennya minimal bisa dinikmati lah ya, kalau dilihat sama target kita. Empathy Map itu ada beberapa aspek ya, ada 7. Yang paling penting sih yang di awal itu kita harus jelas dulu personnya yang kita jadiin target. Jadi gini, sebelum masuk ke Empathy Map harusnya kita melakukan wawancara dulu sama si target. Nah, nanti hasil wawancara itu kita petakan kepada Empathy Map gitu. Nanti tugas UTS itu kalian satu kelompok itu harus mewawancarai 3 orang mahasiswa di tingkat di bawah kalian, berarti yang semester 4 atau semester 2. Nah, wawancara gitu tentang isu yang mau kalian angkat dalam konten itu, ya, lalu nanti dipetakan ke dalam Empathy Map. Di bagian person ini kalian menguraikan adik kelas kalian gitu. Adik kelas kalian itu namanya siapa, usianya berapa, gendernya, termasuk pengalaman dia, aktivitas, gitu. Aktivitas dia seperti apa sih sebagai mahasiswa, apakah yang aktif berorganisasi atau aktif di kelas, dia suka baca buku kah, atau dia lebih banyak di sosial media, atau dia cuma di rumah aja gitu. Jadi harus jelas si karakteristik dari adik kelasnya. Kemudian nanti sebelum masuk ke sini, ya yang 2 sama 3, kalian harus gali. Misalkan tadi ngomongin baper, gitu kan? Baper dan stres kalau yang di kontennya EM tadi. Nah, apa yang perasaan baper yang sering dirasakan sama adik kelas kalian itu kayak gimana sih, gitu? Terus apa yang pendapat mereka tentang baper itu kayak gimana? Apa? Pemahaman mereka tentang baper itu seperti apa? Itu ditanyain, nanti langsung masukin ke sini. Ke bagian think and feel. Kalau say and do, kayak yang komen-komen tadi. Komentar mereka kalau dengan kata baper apa? Terus kebiasaannya kalau udah ketemu sama situasi baper seperti apa? Reaksi mereka kalau ketemu sama orang yang baper, atau dia lagi baper, reaksinya seperti apa? Biasanya. Ya. Kalau di C itu lebih ke peristiwa apa yang selalu bikin baper. Terus misalkan apakah dia membaca sesuatu nggak sih tentang baper, atau menonton apa ketika lagi baper. Kalau here ini lebih ke saat lagi baper dia sering dapat masukan dari siapa, atau informasi apa yang selalu dia dengar gitu. Sumber informasinya lebih banyak dari orang tua kah, teman-teman yang kayak gitu. Nanti baru kita cari tahu apa sebenarnya keresahan utama dia ketika lagi baper. Situasi yang paling mengganggu buat dia kalau lagi baper apa? Dan persoalan baper yang paling dia rasain apa? Sehingga dia pengennya kalau lagi baper itu bisa dapetin apa? Kita sebut dengan gain atau kebutuhan. Di sini kita berbicara persoalan, kekhawatiran, keresahan. Itu di pain, kalau di gain itu kita berbicara harapan, keinginan, kebutuhan, manfaat apa yang pengen dia peroleh dari konten yang ngomongin baper kayak gitu. Misalkan kita bisa tanya,
Kalau lagi baper pengennya buka sosmed itu dapat apa sih di sosmed kayak gitu. Itu nanti jawabannya masih ke gen. Bentuk empathy maps-nya sendiri kayak gini. Ini adalah nanti saya kirim untuk lembar empathy maps-nya. Nah, yang tadi juga saya coba jelaskan, nanti masukin ke sini. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar sih. Kalau mau thinking and feeling, kita bisa tanya apa yang dirasain, gimana pendapat kamu, yang kamu pahamin tentang baper itu apa, ya kan? Kesulitan apa yang paling sering dirasain kalau lagi baper, apa yang membuat itu jadi sulit, kayak gitu. Kalau di counseling itu namanya pertanyaan-pertanyaan eksploratif, ya. Jadi kalian harus bikin pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplor perasaan dan pandangan, terus mengeksplor kebiasaan, pengalaman, komentar. Di sini kalian juga harus bisa menggali pendapat-pendapat yang sering mereka dengar gitu tentang isu tersebut, atau misalkan di sini misalnya mereka ngomongin pemahaman. Nah, pemahaman itu didapetin dari mana? Itu masuk ke hearing sama seeing. Apakah dari buku? Misalnya kalau buku berarti di seeing, atau diskusi sama teman berarti di hearing. Gitu. Nah, kalau di pain itu inti keresahan. Ya. Kalau di gain inti dari kebutuhan atau harapan. Coba difahami dulu sih empathy map-nya nih. Boleh langsung ditanyain kalau dia nggak paham tentang empathy map. Sebelum saya kasih contoh empathy map-nya. Jadi nanti paling gampang sih ya kalian wawancara dulu sebebas mungkin, nanti baru kalian masukin ke kuadran disebutnya. Adakah yang belum difahami? Silahkan. Bapak mau nanya untuk Boleh. contoh persoalannya sendiri itu seperti apa sih Pak yang dibahasnya? Contoh apa Ki? Contoh boleh sih diulangi tadi contoh apa? Contoh yang menjadikan kita apa sih tadi itu kata Bapak? Cari materi ya yang akan diwawancara. Nah, contohnya itu seperti apa gitu yang kita carinya gitu tuh. Topiknya maksudnya atau Iya itu. orangnya? Oh, topik, oke. Kalau Isunya kali Pak ya. ya isu, ya oke. Kalau isu itu sebenarnya kalian diskusi di kelompok gitu. Kira-kira isu kesehatan mental yang lagi rame di kalangan mahasiswa apa? Gitu kan? Atau yang paling gampang di 6 orang ya satu kelompok. Di anggota kelompok itu kan kalian udah bikin literasi digital kan tentang konten-konten kesehatan mental. Nah, 6 orang ini saling ceritain dulu konten yang dia temuin apa, isunya tentang apa. Nanti disepakati mana yang menarik dari hasil temuan dari 6 orang itu. Kalau misalkan kita agak kesulitan ya untuk cari isu, caranya tadi. Atau kalau enggak kalian buka Instagram, discover hashtag mental health, nanti muncul tuh konten-konten tentang mental health. Kalau ada yang mirip-mirip, oh berarti ini yang sekarang lagi rame gitu. Ya itu sih kira-kira caranya untuk dapetin si isu itu. Berarti nanti kayak bentuk pertanyaannya nyambungnya ke situ semua gitu ya Pak? Yes. Kan tadi yang Bapak contohin tentang baper. Mm-mm. Berarti, oh iya ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya, betul. Ada lagi teman-teman?
Oke, kita coba ke contoh dari empathy map yang udah saya bikin. Jadi saya mengangkat isunya tentang parenting yang dilakukan oleh new parents atau orang tua baru. Nah, saya spesifikkan lagi ke bapak-bapak, gitu kan. Kemarin baru follow tentang bapak-bapak ID di Instagram. Nah, saya mewawancarai satu orang new parents, yaitu Bapak Krisna. Dia baru punya anak satu, usianya menuju 2 tahun anaknya, dan istrinya bekerja. Mengapa saya memilih narasumbernya ini, ya, atau target kontennya ini? Karena logikanya ketika istrinya bekerja, bapaknya juga kerja, berarti tanggung jawab ngurus anak sama dua-duanya tuh. Beda kalau bapaknya kerja, istrinya di rumah, kemungkinan besar parentingnya akan dilimpahkan kepada istri. Karena ini dua-duanya bekerja, dua-duanya harus ngerasain mengurus anak. Saya pertama kali bertanya tentang thinking and feeling. Gimana rasanya jadi orang tua baru? Simple kan pertanyaan. Gimana rasanya jadi orang tua baru? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah sebagai orang tua baru, gue harus banyak belajar gitu. Tapi happy sih, itu jawabannya. Nah, tulis harus banyak belajar, tempel di thinking and feeling. Happy itu perasaan, masuk di thinking and feeling. Gitu. Lalu yang dirasa apa sih yang dirasain ketika lagi mendidik anak? Ternyata sebagai orang tua baru dia bilang, kadang gue suka ragu sih, ini tuh bener gak sih yang gue lakuin gitu, karena baru punya anak. Oke, itu masuk ke feeling lagi. Nah, ketika lagi bingung atau ragu, kayak kan ragu ya sama cara kita mendidik, biasanya nyari taunya kemana gitu. Jawabannya udah pasti ke orang tua. Masuk ke hearing. Dia mendapatkan informasi tentang parenting yang pertama kali itu dari orang tua. Gitu. Terus isu-isu parenting itu yang banyak nggak sih teori yang didengar gitu, atau konsep parenting yang didengar banyak gitu. Tapi sayangnya menurut dia ilmu parenting itu banyaknya dari teori di barat gitu. Makanya belakangan dia bilang dia lagi sering dengerin ceramah di YouTube tentang parenting supaya saya tahu kalau parenting secara Islami itu seperti apa. Oke, berarti sumber informasi kedua itu adalah YouTube. Karena spesifik di YouTube itu dia pengen cari tahu parenting Islami. Ditanya lagi, lalu kamu sebenarnya pengen dapetin info parenting itu yang seperti apa sebenarnya? Kan udah ada orang tua, udah ada YouTube. Menurut dia, yang paling penting infonya itu harus valid. Maksudnya valid gimana? Oh, infonya itu harus dari ahli. Gitu. Makanya dia dengarnya ceramah. Channel YouTube yang dia bilang juga channel-channel YouTube dokter apa gitu. Pokoknya dokter-dokter. Jadi bukan ustadz doang, tapi dokter yang ngerti agama dan dia punya keahlian dalam tumbuh kembang anak. Jadi menurut dia itu adalah hal yang valid. Selain mendengar informasi, kira-kira tentang parenting biasanya lihat dari mana? Ternyata dia baca buku. Selain itu dia lihat kalau di keluarga lain kayak gimana sih ngedidik anak itu. Termasuk
dia selalu suka membandingkan buat belajar. Oh, kalau di keluarga saudara dia, anaknya itu di kondisinya kayak gimana gitu. Pantes anaknya jadi gimana. Makanya saya mau coba ke anak saya, kayak gitu. Jadi dia lebih banyak lihat contoh yang udah ada, udah jelas hasilnya. Jadi bisa dipetakan juga bahwa kebiasaan dia dalam parenting adalah ketika ngomongin parenting, dia akan selalu mencari info yang valid dan dia akan bertanya kepada orang yang sudah melakukan parenting atau justru kepada yang ahli. Dari informasi-informasi tersebut, ya kita bisa lihat di sini yang menjadi pain dia adalah keresahannya adalah ragu. Orang tua baru itu selalu ragu tentang apa yang dia lakukan dan apa yang dia dengar. Gitu. Saking banyaknya informasi yang bersebaran. Makanya harapannya untuk mengatasi keraguan itu dia ingin info yang pasti dan valid. Dan dia pun ingin, itu karena dia suka dengar ceramah di YouTube, dia pengen menerapkan parenting yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Oke, kira-kira itu bentuk empathy maps-nya. Sampai sini udah tercerna bagaimana menggunakan empathy maps? Insya Allah, Pak. Oke, gimana sih menurut kamu menggunakan empathy map ini? Tahapan yang kamu pahami berarti pertama harus ngapain, kedua ngapain gitu. Ya, Pak. Kira-kira apa sih langkah-langkahnya kalau menurut kamu menggunakan empathy map ini? Mencari tahu permasalahan yang sedang booming itu, Pak. Oh, sedang Wawancara lah, ibaratnya wawancara. Oke. Jadi sebenarnya dalam empathy map ini bukan mencari tahu permasalahan yang lagi booming. Tapi bagaimana kebiasaan, pemikiran, dan kekhawatiran yang ada pada seseorang di tengah-tengah isu yang lagi boomingnya. Sehingga kita bisa tahu, oh kita mau memfasilitasi dia, itu caranya gimana. Nah, kalau menurut kalian, dari informasi-informasi yang didapatin dari Bapak Krisna ini, kebutuhan kontennya apa nih? Atau dalam konten itu harus ada apa menurut kalian? Misalnya kalian mau bikin konten parenting untuk Bapak Krisna. Nah, kalian harus bikin konten yang isinya ada apa menurut kalian? Berdasarkan informasi yang ada di empathy map ini. Silahkan, ada yang berani menyimpulkan. Coba Silvani, menurut kamu kebutuhan konten parenting untuk Bapak Krisna ini apa kira-kira? Apa, Pak? Kebutuhan konten Mohon parenting, maaf. ya. Kebutuhan konten Ya. parenting untuk Bapak Krisna ini, kalau berdasarkan info yang ada di empathy map apa? Coba gila dulu. Yang langkah pertama yang dilakukan. Enggak, kebutuhan konten. Kira-kira konten. Isi konten parenting untuk Bapak Krisna ini menurut kamu harus ada apa? Oh, kalau menurut saya isi kontennya, ya, Bapak baru oh, isi kontennya bapaknya di rumah urus anak, istrinya bekerja. Kayak gimana ya? Kayak kontennya dunia terbalik gitu.
Gimana coba? Isinya apa tuh? Kalau berdasarkan empathy map ini. Isinya ya tadi itu, Pak. Benar nggak sih, Pak? Jadi kamu coba ngeliat dari personnya aja ya. Iya. Oke. Yang lain kira-kira ada yang punya sudut pandang lain? Rizky mungkin? 2-3 Rizky. Iya, Pak. Gimana menurut kamu? Kontennya harus ada apa nih kalau mau bikin konten buat Pak Krisna? Oh, buat Pak Trisna ini ya, Pak. Nah, Konten biar apa ya? Biar Bapak Trisna ini kan permasalahannya ragu ya, Pak. Nah, bagaimana apa ya? Ada doktrin biar Pak Trisna itu nggak ragu gitu, Pak. Isinya apa tuh doktrin nih? Di dalam doktrinnya harus ada apa? Motivasi mungkin Pak, isinya bisa berbentuk motivasi. Dari mana nih simpulan motivasinya? Dari info yang mana nih? Dari info misalkan mencari narasumber lain misalkan yang sama gitu kan. Jadi desainnya tuh sharing begitu Pak. Apa yang lain juga memiliki keraguan yang sama. Terus gimana mengatasi keraguan itu? Mungkin bisa melalui sharing seperti itu, Pak. Oke. Narasumbernya harus yang kayak gimana tuh? Kan tadi dia sharing tuh narasumbernya. Nah, yang jadi narasumbernya harus orang yang seperti apa menurut kamu? Berarti orang yang pernah ragu juga, Pak, kayak Pak Trisna itu. Trisna pernah memiliki keraguan gitu. Tapi sampai akhirnya dia nggak ragu lagi. Mungkin mencari orang narasumber atau yang seperti itu, Pak. Oke. Baik-baik. Teman-teman kalau kita perhatiin, sebenarnya tadi yang disebutin sama Rizky, sama tadi itu satu lagi Silvani, itu baru satu bagian informasi aja. Sebenarnya ketika kita menggabungkan informasi-informasi ini, yang dibilang Silvani kayak dunia terbalik, seru juga, karena emang kondisinya mirip-mirip gitu kan. Tapi persoalannya yang dibutuhkan sama Pak Krisna ini adalah info yang valid dari ahli. Jadi bisa jadi misalkan si ahli ini mengomentari kondisi dunia terbalik, atau misalnya dalam sketsa dunia terbalik itu nanti ada ahli yang tiba-tiba nongol gitu, ngasih pembahasan. Kalau dulu pernah nonton ini talk show kan sering tuh, misalkan ada sebuah sketsa di rumahnya Sule itu ada problem apa, tiba-tiba datang ustadznya. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Ketika kamu ngeliat person, terus kamu juga harus tahu nih yang jadi gennya itu apa yang perlu yang diperlukan. Ya. Kemudian tadi misalkan Rizky bilang perlu ada narasumber yang mirip-mirip kondisinya kayak Bapak Krisna dan dia juga pernah ragu. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita berbicara narasumber, karakteristik narasumber yang selalu disimak oleh Bapak Krisna itu yang mana? Pilihannya antara dia ahli atau orang yang berhasil dengan parentingnya. Gitu. Berarti itu karakteristik narasumbernya nanti. Sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi.
Itu udah masuk ke ide bentuk kontennya. Nah, sebenarnya dalam design thinking kita minimal itu bisa memetakan kebutuhan konten. Nanti dari kebutuhan itu baru diulik bentuknya, gitu. Ya, yang disebutkan sama teman-teman tadi lebih ke bentuk kontennya. Contohnya misalkan kayak gini. Ini yang paling simpel ya. Kita coba simpulkan dalam bentuk point of view statement di pernyataan persoalan. Ada 3 rumusnya adalah ada user, need, sama insight. Lihat aja warnanya nih. Oke. Jadi kalau kita lengkapi, kalau kita simpulkan kebutuhan intinya, Bapak Krisna ini membutuhkan informasi parenting yang valid untuk dicoba dan memiliki nilai-nilai Islami. Dari mana munculnya? Dari gen ini. Oke. Lalu insight-nya, insight itu lebih ke solusi kontennya. Misalkan dalam konten itu harus ada hasil penelitian biar valid, gitu, atau ada kutipan ahli parenting, gitu. Bisa mau nilai Islaminya apa nih insight-nya? Apa cerita Nabi saat mendidik anak, gitu. Atau tadi yang disebut sama Rizky melalui misalkan pengalaman nyata, gitu, narasumber dalam mendidik anak di awal pernikahan. Lebih spesifik, lebih bagus. Nanti baru kalau udah tahu kebutuhannya seperti ini, bentuk konten yang sesuai dengan insight itu yang seperti apa. Rizky tadi udah sampai ke menghadirkan narasumber. Nanti bentuknya bisa digali lagi sama Rizky. Apakah bentuknya mau percakapan, mau monolog, segala macam. Gitu. Jadi ending dari tugas UTS-nya adalah kalian membuat 3 empathy map ini, ya, jadi 3 slide isinya empathy map dari setiap orang yang kalian wawancara. Nanti bikin kalimat ini, kalimat analisis kebutuhan, ya. Jangan dulu pusing sama bentuk konten, nanti bentuk konten akan kita bahas setelah UTS. Nah, teman-teman, setelah kalian dalam 1 minggu ini berhasil bikin POV statement, minggu depan 3 kelompok akan mempresentasikan empathy map dan POV statement-nya. Itulah yang akan menjadi penilaian UTS. Nah, dari empathy map sama membuat pernyataan point of view, ada yang mau dikonsultasikan, silahkan. Bapak, punten pengen nanya. Silahkan. Berarti Pak kita tuh UTS-nya tuh ngejelasin ya bikin POV statement ini sama map Empathy maps. Ya. Empathy maps-nya. Berarti cuman itu aja kan 3 tuh orangnya yang sumbernya kita bikin 3-3-nya dan nanti sama kelompoknya tuh dijelasin begitu Pak. Betul, itu jadi UTS. Berarti konten selanjutnya gitu ya Pak. Nanti selanjutnya baru bikin kontennya, itu udah beda lagi nanti. Siap Pak. Jangan dulu mikirin bentuk konten aja. Baik Pak. Intinya kita cari bukan permasalahan ya Pak. Kebutuhan. Kebutuhan gitu. Iya Pak, baik. Ada lagi? Untuk kelompoknya dibagi sama Bapak atau sama Kan kita udah sendiri? kemarin Emang Rizky. udah ya? Udah. Rizka kemarin udah ngasih ke aku nama-nama kelompoknya. Maaf lupa. Mau bertanya. Silakan. Itu yang kita wawancarai atau sasarannya itu harus di bawah dari kita aja Pak berarti? Iya. Oh iya.
Oke, supaya Pak. nggak susah lah cari-cari narasumber. Oke. Pokoknya yang bikin sebuah konten itu cakep, ya point of view-nya, sudut pandangnya, angle-nya. Gitu. Makanya kita pengen mengasah itu teman-teman di mata kuliah ini. Sebelum ditutup, silakan ada satu atau dua yang ditanyain boleh, atau kalian mungkin udah ada yang sempat kepikiran isu, boleh kita obrolin di sini gitu. Kira-kira nanti akan kayak gimana wawancaranya, silakan. Adakah yang mau share? Kira-kira saya pengen angkat topik ini nih untuk diwawancarain. Ada nggak? Belum ada bayangan, Pak. Belum ada bayangan, oke. Nanti silakan kalau ada kesulitan apapun langsung WA aja ya. Karena itu tugas UTS ya, kalian harus benar-benar maksimal. Kalau nggak ngerti langsung tanya gitu, supaya maksimal juga hasil UTS-nya. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Terima kasih buat partisipasinya, udah hadir, udah menyimak. Mudah-mudahan lancar dalam latihannya. Saya tutup. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi